Saat ini saya akan memaparkan materi saya dalam mata kuliah Pembinaan Warga Gereja dengan judul yaitu Warga Gereja sebagai Ujung Tombak Pelayanan. Nah, dalam Warga Gereja sebagai Ujung Tombak Pelayanan, saya mengambil mentoring bagi warga gereja milenial agar terlibat dalam pelayanan yang ditulis oleh P. Hastari Budiarto dan Eko Setiawan, S. Anugrah Jayandruru, dan juga Elsa Luku. Di sini kita melihat mengapa anak muda dikatakan sebagai ujung tombak pelayanan. Karena gereja yang bertumbuh dapat dinilai dari seberapa banyaknya anak muda yang terlibat dalam ibadah dan juga yang terlibat dalam pelayanan. Jadi, menurut penulis dari artikel ini, mengapa anak muda dikatakan sebagai ujung tombak pelayanan? Karena ternyata bahwa gereja yang bertumbuh dapat dilihat dari seberapa banyaknya anak muda yang hadir dalam ibadah setiap minggu maupun anak muda yang terlibat dalam pelayanan yang ada dalam gereja. Sehingga itulah yang menjadi tolak ukur dalam pertumbuhan sebuah gereja. Sehingga mengapa dikatakan anak muda sebagai ujung tombak dalam pelayanan. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa alasan mengapa anak muda generasi milenial harus dipersiapkan sebagai ujung tombak dalam pelayanan menurut penulis artikel ini. Yang pertama yaitu generasi milenial adalah generasi yang memiliki jiwa pekerja keras atau aktif bekerja. Mengapa generasi milenial adalah generasi yang memiliki jiwa pekerja keras? Menurut penulis, kaum milenial perlu dipersiapkan sebagai ujung tombak dalam pelayanan karena penulis melihat bahwa ternyata generasi milenial adalah generasi yang aktif bekerja atau memiliki jiwa pekerja keras. Dan yang kedua yaitu mampu berpikir inovatif. Jadi, alasan mengapa kaum milenial perlu dipersiapkan sebagai ujung tombak dalam pelayanan menurut penulis yaitu karena kaum milenial adalah kaum yang memiliki atau mampu berpikir inovatif. Dan yang ketiga yaitu memiliki rasa optimisme. Dan yang terakhir yaitu karena kaum milenial adalah kaum yang mau bekerja dan kompetitif dan transparan atau terbuka. Nah, itulah yang menjadi alasan mengapa gereja perlu mempersiapkan kaum milenial sebagai ujung tombak dalam pelayanan. Nah, dari uraian di atas ternyata ada beberapa fakta yang dapat kita lihat di mana gereja maupun pemimpin gereja ternyata sampai saat ini masih gagal dalam menjangkau kaum milenial. Nah, yang pertama yaitu gereja lebih mengenal atau gereja lebih menghargai tradisi daripada manusia. Nah, yang dimaksud dari gereja lebih menghargai tradisi daripada manusia yaitu kita dapat melihat bahwa saat-saat ini gereja atau pemimpin gereja lebih berpikir atau lebih berfokus kepada bangunan gereja yang megah atau bangunan gereja yang besar, dan juga bagaimana administrasi yang tersusun dengan rapi dan juga liturgi yang tersusun dengan rapi tanpa memperhatikan bahwa ternyata ada hal-hal yang lebih penting yang harus diperhatikan secara khusus dalam menjangkau kaum milenial. Nah, yang kedua yaitu orang tua terlalu menuntut anak dalam hal duniawi daripada pelayanan. Nah, ini merupakan salah satu gagalnya gereja dalam menjangkau kaum milenial. Karena kita dapat melihat bahwa dalam kehidupan
saat ini ternyata bahwa orang-orang tua yang ada dalam jemaat, ternyata masih ada banyak orang tua yang kurang mendorong anak-anaknya untuk rajin pergi ke ibadah atau melibatkan diri dalam pelayanan. Justru mereka lebih dominan menyuruh anak untuk fokus kepada hal-hal duniawi. Contohnya dengan mencari pekerjaan. Iya, itu tidak salah. Tetapi dalam penjangkauan kaum milenial sebagai ujung tombak pelayanan, maka orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong anak-anak muda untuk dapat melibatkan diri dalam pelayanan ataupun hadir dalam setiap persekutuan-persekutuan ibadah. Dan yang terakhir yaitu memilih kenyamanan daripada komunitas dan tujuan gereja. Nah, di sini salah satu yang menjadi fakta gagalnya gereja menjangkau anak muda yaitu ternyata banyak anak muda yang lebih memilih kenyamanan di luar daripada komunitas yang ada dalam gereja dibanding berada dalam gereja untuk mengikuti ibadah atau melibatkan diri dalam pelayanan. Nah, kemungkinan besar anak-anak milenial lebih memilih kenyamanan di luar karena kurangnya perhatian dari gereja kepada mereka, sehingga itulah yang menyebabkan anak-anak muda lebih memilih kenyamanan berada di luar gereja daripada berada dalam komunitas gereja. Nah, bagaimana tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang pemimpin gereja dalam menjalankan perannya sebagai mentor? Karena pemimpin gereja memiliki peran yang sangat penting sebagai mentor bagi gereja, khususnya bagi kaum milenial, dalam mementoring kaum milenial untuk mempersiapkan mereka menjadi ujung tombak dalam pelayanan. Nah, ada 3 hal yang ditawarkan oleh penulis untuk dapat diterapkan oleh pemimpin gereja sebagai mentor untuk dapat mementoring kaum milenial dalam mempersiapkan mereka sebagai ujung tombak dalam pelayanan. Yang pertama yaitu kegiatan retreat. Nah, retreat di sini bisa menjadi salah satu sarana untuk menjembatani proses mentoring yang dilakukan kepada anak muda yang ada di dalam gereja. Dalam KBBI, retreat memiliki arti mengundurkan diri dari keramaian dunia untuk mencari ketenangan. Jadi, retreat dapat dipahami dalam pengertian menjauhi keramaian yang membuat kebosanan dan bertujuan untuk mencari ketenangan. Dan yang kedua yaitu kegiatan seminar. Kata seminar berasal dari kata seminarium yang berarti tanah tempat menanam benih. Jadi, dari pengertian tersebut, seminar bisa diartikan sebagai tempat benih-benih kebijaksanaan. Namun pada umumnya, seminar merupakan sebuah bentuk dari pengajaran akademis baik di sebuah universitas maupun diberikan oleh suatu organisasi komersial atau non-profesional. Tujuan dari diadakannya sebuah kegiatan seminar yaitu untuk menyampaikan suatu pendapat atau sesuatu yang baru kepada pendengarnya dengan sebuah harapan penerima informasi memperoleh suatu hal yang baru untuk dikembangkan menjadi suatu hal yang lebih luas lagi. Dan yang ketiga yaitu memberi ruang. Nah, definisi dari memberi ruang memiliki arti gereja dapat memberi ruang dan waktu bagi pemuda untuk menyampaikan pendapatnya. Karena kaum muda ingin dimentoring, bukan dikotbahin. Yang dibutuhkan oleh kaum muda ialah mereka ingin perannya dihargai dalam gereja. Sehingga untuk menjangkau kaum milenial dalam mempersiapkan diri mereka sebagai ujung tombak dalam
pelayanan, maka hal yang pertama yang dapat dilakukan oleh pemimpin gereja yaitu melakukan retret, yang kedua melakukan seminar, dan juga yang ketiga yaitu memberi ruang atau memberi waktu bagi pemuda untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka atau masukan-masukan yang mereka ingin sampaikan ke gereja. Nah, ketika gereja memberi ruang bagi kaum milenial untuk menyampaikan pendapat mereka, maka saya percaya kaum milenial akan merasa dihargai, merasa diterima oleh gereja, sehingga yang tadinya mungkin mereka tidak rajin atau mereka masih ogah-ogahan atau acuh tak acuh dengan ibadah-ibadah yang ada atau tidak mau melibatkan diri dalam pelayanan, tetapi ketika gereja sudah mulai membuka ruang bagi mereka, maka saya percaya mereka akan menjadi kaum milenial yang mau untuk melibatkan diri dalam pelayanan. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Gereja memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan mementoring mereka, untuk mendorong mereka terlibat dalam peribadatan. Dalam menghadapi generasi milenial secara situasional, gereja dituntut harus lebih inovatif dalam menghadirkan aktivitas mentoring seperti dalam bentuk kegiatan retreat, seminar, ataupun dengan memberi ruang untuk mereka. Nah, gereja perlu terbuka dan berani memberikan stimulus kepada para milenial dengan cara yang unik serta berfokus pada kebutuhan mereka, sehingga kaum milenial yang tadinya mungkin mereka merasa lebih nyaman di luar, lebih nyaman berada di luar gereja, tetapi ketika gereja berani membuka diri untuk menerima kaum milenial, memperhatikan secara khusus kaum milenial yang ada, maka kaum milenial akan merasa dihargai, merasa diterima, merasa memiliki peran penting dalam gereja, sehingga yang tadinya mereka malas beribadah, mereka tidak mau melibatkan diri dalam pelayanan, tetapi ketika mereka sudah merasa diterima, maka dengan secara otomatis kaum milenial akan rajin beribadah dan juga melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada, sehingga kaum milenial dapat dijadikan atau dapat memposisikan diri dengan baik atau menjalankan perannya dengan baik sebagai ujung tombak dalam pelayanan. Puji Tuhan, inilah pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.